Welcome to Setia Talk. Tell the truth, share happiness and inspiration. Video ini dipersembahkan oleh Kelas Jodoh. Kita yang memantaskan, Allah yang menentukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih sahabat setia dimanapun anda berada? Masih di Setia Talks bersama saya Setia Furqan Khalid. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, jauh-jauh dari Amerika. Nanti kita akan cerita-cerita tentang pengalaman beliau, bagaimana caranya dapetin beasiswa, gimana caranya jadi seorang pemuda yang sukses, ya, bagaimana jadi pemuda yang akademisnya juga bagus, organisasinya juga oke, dan yang lainnya ya. Langsung saja kita kenalan dengan, saya bilangnya apa ya, Bang Aula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Kang? Sehat, alhamdulillah. Ini boleh saya panggilnya apa nih? Bang Aula, Kang Aula. Ini karena orang Aceh nih. Kalau Aceh itu sebentar, aku ingat-ingat dulu. Kalau cowok itu dibilangnya Bang, Agam. Bener kan? Bener, Agam, kan? Bener, Agam. Agam untuk menyebut kayak abang gitu. Kayak abang. Gitu ya, betul ya. Tapi saya nyamannya di Bang aja ya. Bang Aula. Oke, Bang Aula ya. Atau nyebutin nama juga nggak masalah sih sebenarnya. Lebih asik lah ya. Jadi Bang Aula nih, masya Allah, beliau baru saja lulus di S2 di Amerika. Ngambil apa Anda? Saya ngambil instructional technology. Di universitas apa? Di Lehigh University di kota Bethlehem, Pennsylvania. Di Pennsylvania. Luar biasa. Saya belum pernah kesana masalahnya. Amin, kita doain sama-sama. Amin ya. Mudah-mudahan kita semua bisa jalan-jalan ke sana, bisa Amin. Juga ada yang dapat beasiswa juga Amin. Di sana teman-teman gitu ya. Luar biasa. Nah, Bang Aula nih, ini yang menarik dari beliau selain tadi beasiswa dan yang lain, beliau itu ternyata kenal saya. Anda kenal dari mana ya? Jadi ceritanya gini nih, saya boleh lanjut. Jadi beliau nih ceritanya, saya punya guru bisnis dan beliau nikahin anaknya kan gitu ya. Udah deh, akhirnya saya datang ke pernikahan karena saya sangat menghormati beliau. Terus saya tanya, Pak, ada nggak nomor kontaknya beliau? Saya bilang gitu ya. Saya ingin ngundang beliau sama istri nih, saya gitu kan. Lama lah gitu. Nah terus ada permintaan pertemanan di Facebook gitu kan. Aula. Saya nggak mikir apa dulu. Terus dia nge-messenger gitu. Assalamualaikum Kang, saya Aula gini. Awalnya saya nggak ngeh loh. Benar. Oh, ini kan yang kemarin nikah. Ini aku mau undang dia ke sini, langsung aja minta nomor WA. Ayo kita gini nih. Aku udah kenal Akang. Nah, itu yang saya kaget gitu. Benar. Kenal di mana Anda nih? Iya. Jadi sebenarnya bahagia gitu, enggak bahagia, tapi awkward. Iya. Aku juga awkward banget. Karena pertama ke Aceh mungkin, atau ya kenal Kang Furqan tuh teman-teman yang nonton video ini 2011 kurang lebih 2011 atau 2012 itu pertama saya di Syahkola University. Unsiah, Universitas Syahkola di Banda Aceh. Jadi dari diundang oleh BEM dulu atau sebutinnya PEMA, pemerintah mahasiswa diundang. PEMA ya, betul. Dan hadirlah motivator gitu ya, motivator muda dan itu di malu. diundang, dan kita kan sebagai anak muda butuh namanya. Anda mahasiswa baru ya? Saya mahasiswa baru ya. Jadi butuh butuh motivasi, pencerahan lah ya. Supaya ini sebenarnya kuliahnya mau diapain gitu. Apa yang harus dilakukan, kan butuh itu, walaupun sebenarnya dulu sudah punya, tapi kayaknya itu kan harus di recharge setiap hari. Betul. Jadi ngeliat anak muda tapi dengan prestasi dan. Tahu saya orang Bandung waktu itu. Dikasih tahu. Karena kan disebutinnya Kang gitu ya. Orang orang Bandung. Oh ya udah gitu. Cuma kan karena dulu ya ini orang hebat. Dan lucunya gitu. nih, dia punya buku saya lagi. Saya punya. Buku yang apa? Jangan kuliah kalau nggak sukses. Itu buku pertama saya. Itu buku pertama. Dan saya masih punya di rumah. Masya Allah. Aku tersanjung banget ya. Seneng banget gitu ketemu sama alumni training dong berarti kalau saya bilangnya alumni training. Dan hari ini Masya Allah beliau sudah menikah, alhamdulillah, baru beberapa minggu yang lalu. Bulan lah ya, masuk minggu bulan ya. Ya seperti itulah. Dan yang Masya Allahnya lagi, beliau ini baru saja lulus dari S2 dari instructional technology berarti. Instructional technology, gitu ya. Benar. Banyak orang yang bilang gitu ya, bahwa kuliah di luar negeri itu susah. Saya juga salah satu yang mikir kayak gitu. Saya pernah, Bang, saya pernah nyobain seleksi beasiswa ke New Zealand. Waktu itu karena saya waktu S1-nya dapat beasiswa Putra Sempurna Foundation, S2 dia ada juga gitu.
waktu itu S1 juga ada. Jadi waktu saya baru semester 2 saya cobain dan alhamdulillah di seleksi terakhir gagal. Alhamdulillah Gagal gitu. Benar. Teman saya ternyata saya rekomendasiin lagi ke teman yang lain, ternyata dia lulus. Gitu. Waduh. Saya bilang, tapi saya bersyukur gitu bahwa ternyata ada jalan rezeki Allah yang lain gitu ya. Nah, tapi sebenarnya cita-cita itu masih menggebu sampai sekarang. Tapi kan udah telat lah ya gitu ya. Enggak. Masih ada waktu. Saya ngebantah enggak. 32 tahun loh aku. Bahkan teman saya ada yang umurnya 40-an. Masih bisa. Beasiswa. Wow. Jadi kepikiran lagi nih. Iya. Gitu ya. Masih dan bisa. satu hal yang unik, selain beasiswa gitu. Orang-orang di kelas ketika saya di Amerika dulu itu umurnya ada 50-an. Seriously. Wow. 50-an. Keren. Dan masih belajar. Dan masih semangat. Ada yang bahkan saya kenalan ada satu orang tua angkat saya di Australia, umurnya sudah 80 tahun. 80 tahun ibu-ibu. Belajar Dan mereka sudah selesai. Masya Allah. Malu banget kita ya. Mungkin itu yang harus kita bangkitkan di generasi muda kita. Terus ceritain dulu dong siapa Anda nih? Waktu dari mulai SD, SMP, SMA. Karena gini, saya tuh paling seneng ya kalau di kita ngomongnya, kita ada tagline tuh tell the truth, share happiness, dan give inspiration. Maka 3 ini harus ada dalam setiap ini kita gitu ya. Saya selalu melihat sudut pandang positif di setiap orang. Selalu ada nilai, value gitu ya. Ketika saya ngundang Bang Aula, saya tanya tadi, kita mau ngangkat apa nih? Karena banyak yang bisa kita angkat. Udah deh, kayaknya cocok banget. Karena saya belum pernah bahas tentang beasiswa. Dan ini sesuatu yang menurut saya menarik. Karena banyak orang yang bilang, kuliah susah, kuliah ini, apalagi beasiswa, kuliah aja susah, ngomongin beasiswa. Kita akan tanya nih, gimana? Tapi sebelum itu tanya dulu, Bang Aula nih dari apa? Apakah orang tua memang udah dari blasteran luar negeri gitu kan? Karena mungkin gitu kamu lahir udah hello my baby saya gitu kan? Atau memang enggak? Itu tuh sebuah pencapaian. Nah silakan. Jadi itu yang pertama ingin menyatakan bahwa saya bukan orang blasteran. I mean like I'm the normal person gitu normal person ya. Jadi I mean like my mom jadi ibu saya dan orang tua, jadi mostly memang dari apa ya? Ya orang Indonesia pada umumnya lah. Which is memang kalau dari segi pendidikan mungkin saya lebih beruntung dari mereka. Bisa kuliah S1 dengan beasiswa, bisa S2 beasiswa dan bahkan di luar negeri gitu. S1 juga di beasiswa? Beasiswa, alhamdulillah. S1 beasiswa apa? Bidik misi. Oh bidik misi. Bidik misi dari Kemendikbud dulu ya, Kemendikbud. D1 saya beasiswa, S2 alhamdulillah beasiswa. Sebelumnya emang juara umum? Juara kelas atau gimana? Kalau dibilang juara umum dan kalau dibilang terlalu pintar pasti ada orang lain ya. But at least saya selalu mempertahankan nilai dengan baik. At least nggak harus ranking 1 artinya? Enggak. Tapi at least 2 besar saya harus punya selalu. Oke. Jadi jiwa kompetitif memang dari dulu sudah dari dibangun. SD. Jadi SD mungkin lengkapnya nanti di buku ya teman-teman. Saya kebetulan lagi nulis buku promosi ya. Seriously. Come on. Siap, kita mau baca. Insyaallah. Belum ada judulnya. Sudah masih ada. Rahasia. Tapi nantilah tunggu aja tanggal mainnya. Siap. But at least dari SD. Menarik. Saya pertahankan itu 2 besar. Akhirnya kelas 6 baru bisa naik ke juara 1. SMP juga 2 besar dari kelas 1 sampai kelas 3. SMA 2 besar SMA nggak masuk 2 besar ya, 3 besar. Oke. 3 besar dan di kelas 3 itu makin turun ya biasalah. Iya. Tapi at least saya selalu punya bahwa wherever you are gitu, do your best and do your best. No matter what gitu kan. Sorry, aku boleh nggak ngomong ini ya? Jadi biasanya yang namanya bidik misi itu ada syarat. Syaratnya dari keluarga yang kurang mampu. Betul nggak Kang? Benar. Itu emang Anda gimana sih? Ayah, ibu ini menjadi inspirasi karena wajar orang kaya, orang tuanya terdidik kayak gini-gini. Ini jadi inspirasi, bukan membuka aib dan yang lainnya. Dan saya bahagia dan saya juga proud gitu ya dengan siapa orang tua. Kalau orang tua saya ayah almarhum memang sudah. Oh sudah tidak ada. So since I was in elementary school, beliau sudah almarhum. Masya Allah. Mudah-mudahan jadi ini ya dimudahkan untuk masuk surganya Allah. Amin ya Rabb. So my mom actually as a penjual sayur.
Serius? Seriously. Dari dulu? Dari dulu. Di pasar? Dulu di pasar, kemudian pindah ke rumah karena di pasar kan kurang ini. So literally kalau dibilang bahwa Allah asik gitu, dari keluarga yang berpendidikan, dari keluarga yang kaya, so definitely I will answer no, I'm not. Jadi saya hanya ya inilah gitu ya. Mungkin itu kondisi keluarga itu membuat saya dari jiwa berjuangnya tinggi ya. Benar. Karena dari kesusahan hidup gitu ya. Ada berapa bersaudara sih? Saya 8. Anak keberapa dari berapa bersaudara? Saya 8 dan dari anak 8 dari 8 bersaudara. Masya Allah. Kalau bahasa di sini bontot ya? Iya. Bontotnya iya. Jadi Anda 8 bersaudara, berarti ibu udah tua banget dong? Kalau dibilang tua enggak ya, karena kan orang dulu nikah muda. Betul. Iya. So kalau orang tua mungkin because to be honest I don't know umurnya berapa, but at least 60-an lah. 60-an ya. Artinya masih sehat sampai sekarang. Alhamdulillah. Sangat sehat insyaallah. Luar biasa. Kakak-kakak udah pada nikah? Udah pada selesai lah. Sudah. Masya Allah. Insyaallah imannya sudah sempurna gitu kan. Imannya udah sempurna. Dan ini gimana sih perasaan seorang anak? Let's see, anak tukang sayur bilang ya. Anak terakhir dari orang tua yang seperti itu. Bener. Berat nggak sih? Pasti. Karena maksudnya ya udah anak pertama diperhatikan, anak kedua akhirnya udah anak terakhir deh gitu. Ada nggak sih perasaan kayak gitu? Kalau saya lebih memperhatikan bahwa tidak memperhatikan di poin itu ya, di poin kasih sayang, di poin cinta, that's not my point of view gitu. Saya lebih memperhatikan bahwa apa yang kakak saya belum capai. So instead of focus on, saya nih anak terakhir nggak disayang, so enggak. Oh justru ambil positifnya. Saya ngambilnya, kakak saya udah mencapai ini, kakak saya udah capai ini. Saya harus lebih baik. Absolutely. Masya Allah. Absolutely. Contoh ada kakak saya memang dia organisator gitu ya, atau aktivis gitu. So ngeliat being activist is a good thing gitu ya. So I need to do the same thing in my way gitu, on my way gitu. Dengan cara saya. Absolutely ya. Betul. Jadi menarik. Jadi saya ngambil, ini kakak saya yang ini kelebihannya di sini. Itu yang saya pertahankan. Jadi waktu kuliah, apakah Anda ini study oriented atau juga sambil ngapain aja sih? Ngapain aja? Iya, maksudnya kan gini, kalau lu wajar lah dapat beasiswa apa, pasti lu kupu-kupu kuliah pulang gitu kan, belajar gitu ya. Enggak. Dan ada yang unik itu dia, Gang. Saya pernah 1 semester nantang diri sendiri cuma kuliah pulang. Siap. Do you know what the result? IPK saya di bawah 3. Kuliah pulang tuh jadi IPK di bawah 3? Bawah 3. Oke. While saya doing some kind of activities, malah IPK-nya tetap di atas 3. Bagus. Jadi this is not mine gitu ya, cuma kuliah pulang malah dengerin tuh ya, yang kuliah gua mau nanti kalau ikutan organisasi ini nanti jadi nggak bisa manage waktu. Justru orang yang dia sibuk itu dia bisa manage waktu. Iya, karena kan kita harus let's say ketika dapat tugas harus nyelesain dulu gitu. Betul. Lebih amanah tanggung jawab. Jadi responsibility. Iya, dengan diri sendiri. Benar. Dari itu. Dulu ikut apa aja atau sibuk apa aja selain waktu kuliah? Ada ini nggak pengalaman organisasi atau apa, ikut apa aja? Ikut internal kampus. Saya ikut kayak eksternal BM kampus gitu ya. BM dekat fakultas, jurusan sampai dengan universitas saya ikut semua. Ada passion yang dari dulu disenengin atau hobi yang disenengin dari kuliah atau dari SMA apa gitu? Passion di apanya gitu? Ya misalnya hobi apa atau senang apa? Belum terlalu belum terlalu paham pertanyaannya gimana. Jadi misalnya kalau aku futsal misalnya yang kalau aku itu. nulis kalau aku lebih ke matematik misalnya atau aku lebih ke organisasi sih gitu. Lebih ke apa sih kalau nulis? Oh iya, dari dulu nulis. Makanya bergabung dengan salah satu organisasi kepenulisan gitu yang memang seneng. Dari kapan ikut organisasi kepenulisan? Dari SMA atau? Sebenarnya dari SMP, mungkin karena belum ada wadah. Betul. Tapi bukan naluri, hobi itu tersalurkan alhamdulillah. Karena ada diary dulu ya. Oh iya, senang buat diary gitu. Sampai sekarang juga masih punya teman-teman. Keren. Masih yang dulu masih ada? Masih punya. Novelin dong. Tunggu jadwal tayang ya. Jadwal tayangnya gitu ya. Seneng nulis gitu ya. Dan biasanya fiksi atau non fiksi? Saya lebih ke non fiksi. Oke. Non fiksi. Jadi kalau disuruh ngerangkai, let's say
create a story, so that's not mine gitu. Oh, jadi lebih ke tulisan kayak gimana? Non-fiksi. Misalnya? Tergantung. Misalnya. Kalau beberapa apa yang udah misalnya tulis seperti yang apa? sudah publish misalkan lebih ke ya akademik pastilah ya. Itu kan wajib ya. Iya. Karena kita orang akademik gitu. Betul. Kemudian tulisan yang santai-santai seperti gimana sih Amerika menjaga budayanya. Oh gitu, senang. Berarti by riset juga dong? Pasti. Wajib. Oh, by data. By data. By riset. Nah, ini yang menarik. Ini yang menarik. Jadi ketika Anda kuliah, beasiswa, Anda survival di sana. Pasti. Membantu nggak beasiswa waktu S1? Oh, ini beasiswa S1 dulu. Sangat membantu. Sangat membantu. Ya. Bidik misi. Karena saya beberapa kali ngisi buat teman-teman bidik misi, luar biasa, mereka orang yang semangat karena terpilih banget. Ada ribuan orang yang mungkin dikalahkan oleh mereka. Saya merinding loh. Betul nggak sih? You are very proud gitu loh. Kamu harus jadi, kamu bangga banget. So proud with ourselves. Iya, benar. Karena pertama akan diseleksi berkas, yaitu ya mungkin like the normal proses gitu ya. Betul. Kemudian akan ada wawancara lagi. Dicek juga ke rumahnya. Dicek ke rumah, kemudian lampirin rekening listrik dan sebagainya. Which is memang melelahkan lumayan. Ya begitulah. But at least thank you gitu untuk Kemendikbud, semoga program itu bisa terus dipertahankan. Karena saya sebagai penerima merasa terbantu. Sangat terbantu malah. Sangat terbantu. Bahkan gitu. I mean at the time gitu I was thinking without scholarship I couldn't pursue my degree gitu ya. Jadi Insyaallah. Nih dengerin Pak, Pak Menteri ya. Ini salah satu yang sukses dari bidik misi Pak. Jadi tolong dilanjutkan kembali bidik misinya ya. Wajib ya. Karena itu membantu banyak orang-orang yang mungkin belum punya kesempatan untuk belajar untuk bisa mengenyam pendidikan di pendidikan tinggi gitu. Benar. Ya. Jika harus dibayar sendiri. Ini sendiri ya. Nah, Anda jurusannya apa sih waktu S1? Saya ngambil pendidikan fisika, teman-teman. Sahabat setia panggilnya ya. Iya, sahabat setia. Sesuatu yang menurut saya banyak orang yang menakutinya ya. Fisika gitu loh. Matematika aja banyak yang takut, apalagi fisika gitu. Kenapa sih suka fisika? Mungkin karena dari SMP ya. SMP seneng. Jadi saya teringat itu. Logik banget. Saya teringat dulu SMP ada olimpiade ya. Di tingkat Kota Banda Aceh dan Kota Banda Aceh. Saya di sekolah disuruh wakili bidang biologi. Oke. Tapi saya langsung tegasin biologi bukan jurusan saya sih bilang. So I really passion on di fisika. Ikutlah. Kemudian SMA juga mungkin udah dapat gurunya yang lumayan ngebantu ya, lumayan motivasi. Dan langsung mikir kenapa nggak kuliah fisika aja gitu. Jadi, nah ini anak yang bener. Kebanyakan orang tuh salah jurusan. Dalam penelitian 80% orang itu salah jurusan. Most probably. Iya, karena dia nggak ngerti. Kata temennya ini bagus kedokteran gitu. Lu passionnya apa? Nggak jelas lah gue. Yang penting kata mama gue harus jadi ITB. Ya udahlah, atau harus kedokteran lah, harus inilah, harus ke Unsia apa. Akhirnya nggak jelas. Nah, itu yang banyak. Itu yang sangat kita kasihani gitu dari sistem pendidikan yang ada di terutama di tingkat sekolah. Jadi anak itu tidak menemukan passionnya, jadi tidak menemukan who they are gitu ya. Betul. But once they get who they are, mereka nggak harus kuliah sebenarnya. Bukan nggak harus kuliah sih, maksudnya nggak harus kuliah di universitas A B C D E. They can go everywhere gitu. But if they follow the passion gitu ya, itu akan jauh lebih mudah untuk capai dreamsnya. That's right. Yeah. Dan ketika Anda masuk ke fisikanya nggak murni tapi pendidikan. Kenapa ngambil pendidikan? Seneng aja. Pasti seneng. Tapi kemudian saya lari lagi ke faktor keluarga. Saya ngeliat bahwa I'm not coming from educated family. So actually I need to do something gitu kan. Ya, jadi saya belajar terinspirasi banyaknya pasti dari keluarga dan juga sekitar lingkungan gitu. Karena di lingkungan saya tinggal itu masih ada persepsi bahwa you don't need to pursue degree terlalu tinggi gitu. Dan ya pelajaran sains, fisika, kimia, biologi itu kan sesuatu yang selalu dihindari ya oleh semua orang. But if you can find funny-nya gitu, pasti akan sangat enjoy. Waktu pernah nggak ngalamin hidup yang sulit banget dari kecil atau sampai ke kuliah lah? Gitu? Ada. Ketika saya mendapat undangan masuk perguruan tinggi. Jadi kita dari sekolah itu ada diundang, ada beberapa siswa yang terpilih untuk menerima undangan.
pilih ke kampus seluruh Indonesia gitu. Dan alhamdulillah saya salah satunya kala itu. Tapi saya nggak nerima dan saya nangis kali itu karena nggak nerima karena apa? I was thinking that who pay for my degree? Siapa yang akan bayar? Maksudnya kan nggak aku biaya. realistis lah gitu ya. Gitu Aku kan. I know who am I kan gitu. Jadi aduh ini undangan ini kan semua orang kan ngejar itu gitu. Iya. Tapi I was thinking no, this is impossible gitu untuk saya. So itu yang menurut saya titik terendah. Dan bersyukur akhirnya dapat bidik misi. Bersyukur alhamdulillah. Makanya so I was ya gitulah thank you ya, very thank you ya. Sangat berterima kasih dengan bidik misi. Dan ya ini juga yang jadi semangat ya buat teman-teman semua bahwa jangan takut dengan biaya kalau kitanya punya kesungguhan mungkin ya. Pasti ada jalannya gitu ya. Sampai akhirnya lulus kuliah terus lanjut ke S2. Apa itu impian dari kecil dari dulu atau kepikiran aja gitu? Benar. Jadi tiap level tuh saya punya target mimpi yang berbeda. Kalau ketika SD, SMP, SMA, saya punya level itu saya harus keliling Indonesia. Intinya saya harus keluar dari Aceh gitu. Harus SD, ada, SMP, SMA. Saya punya target itu. Jadi saya dapat di SMA. Nah pada SMA apa ada itu? Kemah juara di Cibubur. Kemah juara di Cibubur. I mean like itu kan sudah keluar dari Aceh dan tanda kutip ya. Artinya sudah dicoret nih satu nih gitu ya. Jadi saya punya mimpi itu. Kemudian ketika sudah hadir di forum Cibubur itu, di Cibubur, kan saya ngelihat orang dong ya, ngelihat achievement orang-orang lakukan. And then I was thinking, it easy. I mean like, ya bisa lah gitu. Jadi ketika ada motivasi, ada keberanian, ada kepercayaan diri gitu ya. Benar. Dan kepercayaan diri saya sangat tinggi. Saya sangat proud itu mengatakan itu. Kemudian ketika kuliah langsung buat target. Oke, semester 5 at least sudah harus ke sini. Ya, every semester saya buat target. Ini target-target yang saya capai. Dan itu saya tempel di kamar mungkin. Mungkin itu juga mungkin fokus karena dulu pernah diisi Kamforkon kali ya. Iya, saya tulis. Buatlah target 5 tahunmu per tahunmu. Benar. Tulis 5 mimpimu karena itu yang akan menjadi targetmu gitu. Nggak tahu ya, kamu bisa jadi belajar dari yang lain lah. Aku nggak tahu ini. Ini kan depan Kamforkon aja di Bandung. Enggak. Itu kan ilmu yang banyak juga di luar sana. Saya ingin masuk ke S2. Dari S1 ke S2. Gimana tuh ceritanya bisa dapat beasiswa di luar negeri? Orang Aceh bisa dapat beasiswa di luar negeri, di Amerika lagi. Nggak tanggung-tanggung. Kita aja ke Singapura kadang masih mikir bisa nggak ke Singapura, Malaysia bisa nggak? Ini langsung Amerika gitu loh. Gimana tuh? Yang pertama pasti saya selalu percaya bahwa apapun mimpi, apapun prestasi yang saya dapat itu karena berkah doa ibu ya. Doa ibu. Iya, saya selalu percaya itu. Bukan karena let's say saya bisa ke Amerika bukan karena si Allah itu terlalu pintar. Setuju. Bukan karena si Allah itu itulah punya achievement yang banyak. But I was always, I have that on my mind bahwa every single thing yang saya dapat itu karena pertama ada ridhonya orang tua. Kemudian juga ada orang-orang yang selama ini secara tidak sengaja mendoakan kita. Masya Allah, benar. So I was thinking achievement saya dapat itu bukan karena saya gitu. Saya hanya orang yang sedang dititipkan amanah itu saja. Jadi kalau dibilang dapat S2, that long story ya. Panjang banget ceritanya. Panjang banget. So, mungkin teman-teman yang nonton video ini juga sudah baca berita di Kompas and VOA and other things gitu. News bahwa total program yang saya apply. Kalau program beasiswa S3 memang S2 baru 3. Jadi saya apply ke Taiwan. Yang S2 tuh? S2. Taiwan? Australia. Dan Amerika. Kenapa sih ngambil 3 negara itu? Ada ini gak sih? Ada. Pertama saya buat target dulu memang harus ke Amerika. Itu wajib. Gitu. Saya buat target. Inspirasinya dari siapa? Kenapa langsung Amerika gitu? Apa nonton apa gitu? Mungkin saya suka nonton TED Talk. You know TED Talk? Oh iya. TED program itu. Saya suka nonton itu. Kan saya ngeliat itu orang-orang hadir dia memang dari most dari Amerika ya. Betul. Saya suka aksen ngomongnya gitu. Terus culture yang mereka bawakan ketika di atas pentas itu seperti apa. So, oh my god, that's so inspiring gitu untuk saya. Kemudian juga mungkin pengaruh buku bacaan. Dan yang paling penting. Suka baca apa? Buku apa emang? Tergantung genre, tergantung suasana hati. Tapi yang luar negerian, bahasa Inggris. Iya. Kemudian saya ingin membuang stigma. Itu yang target sebenarnya paling besar.
bahwa Amerika kan susah dijajaki. Iya. Pendidikan di sana juga susah. Iya. Hanya orang-orang terpilih dan tanda kutip yang bisa mengenyam pendidikan di Amerika. Betul. So saya suka dengan tantangan, dengan hal-hal seperti itu. So I wanna membuktikan bahwa breakthrough. Iya. Break all the Breaking rules. the limit. Break the rules. Betul. Itu tagline yang saya juga gunakan juga kalau di presentasi dimanapun selalu saya buat bahkan. Kalau orang ngebuatnya don't break the rules, kalau saya malah buang down-nya gitu. So break the rules. Karena dengan itu kita akan tahu bahwa potensi kita sejauh mana. Kita akan seperti apa. Jadi dari apa. dulu Anda orang yang ambisius. Iya. Untuk mengejar suatu impian yang ada targetkan. Sangat ambisius. Menarik. Santai Pak. Ya. Santai Pak. Saya jadi takut ini. Enggak. Maksudnya ambisius tuh keren banget gitu. Jadi tapi harus realistis juga ambisiusnya. I mean like, saya pengen ke bulan gitu. Itu kan enggak. Pernah enggak ambisi tapi enggak kecapai? Kan enggak semua cita-cita kita Allah kabulkan. Benar. Dan itu ada program saya harus ke luar negeri sebelum S1 selesai dan itu enggak tercapai. Sedih enggak? Sangat. Karena kan dulu buat target itu ya. Target bla 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 itu harus saya lakukan. Dan itu nggak tercapai memang. Nggak tercapai di S1. Itu biasanya untuk menginikan hati gimana sih? The way saya untuk membangkitkan balik gitu ya. Pertama saya harus lihat bahwa pasti ada hikmah gitu. Saya nggak lolos itu. Bahwa mungkin term yang kita pakai di Islam bahwa Allah nggak akan kasih sesuatu sebelum kamu siap gitu. Betul. Jadi itu yang saya pelajari. Jadi ketika let's say dulu saya pernah apply beasiswa ke Erasmus Mundus, itu beasiswa ke Eropa. Iya. Dan saya dapat ke Swedia, ke Uppsala University di Swedia. Itu udah masuk. Oh, udah masuk. Oke. Untuk S2. Exchange program selama 6 bulan. Exchange program, oke. 6 bulan. Saya nggak masuk, nggak jadi berangkat tapi. Udah masuk tapi nggak jadi berangkat. Why? I don't know why, but at the time mereka ngatin bahwa dari sananya bilang nggak jadi. We have limited seat gitu. Aduh. This is not fair, saya bilang gitu ya. This is not awalnya fair gitu. No jadinya. So this is not fair. Ya udahlah gitu. Toh mereka yang punya uang, mereka yang punya program kan. Sedih pasti. Cuma saya bilang bahwa oke, Anda nggak terima saya sekarang, itu saya buat. Anda nggak terima saya. Pasti ada sesuatu yang buruk di sana yang akan berefek ke diri saya gitu. Penting nggak sih untuk ikutan kayak komunitas bahasa Inggris? Karena kan gini, kebanyakan orang ya ketakutannya adalah culture, terus juga yang pasti adalah language gitu. Ada perbedaan bahasa. Gimana sih cara seorang Aula untuk mempersiapkan itu semua dari mulai apakah dari dulu dari SD SMP SMA udah seneng baca buku luar negeri atau nonton yang ada subtitlenya dan yang lain, karena kan setiap orang ada caranya macam-macam gitu ya. Itu kalau Bang Aula sendiri gimana? Saya mungkin tersadar karena kakak ya, ada kakak saya memang nge-push kamu harus belajar bahasa Inggris gitu, kamu harus belajar bahasa Inggris. So when I was senior high school, no SMP kelas 3 saya memang disuruh belajar bahasa Inggris. Kursus. Oke. Kemudian kayak namanya belajar dulu kan, apa sih ini gitu ya. Iya, terpaksa lah gitu lah ya. Tapi dan saya selalu percaya itu bahwa pasti ada sesuatu ini. Dan ya saya belum menemu sesuatu ya, tapi selalu mengejar, saya menunggu itu, apa sih mau sesuatu ini gitu. Dan saya selalu menunggu itu. Makanya saya bertahan di kursus itu sekitar 2 atau 3 tahun lah. Wow. 3 tahun. Sekarang kelas 2. Dong. Bayar. Berinvestasi artinya ya. Enggak semudah yang dibayangkan ya. Dan lagi-lagi karena investasi itu tadi bahwa you spend a lot of money untuk ini gitu. Jadi ya harus ada hasil lah gitu. Oh, betul. So itu yang memang saya nggak bisa buang ini gitu. Maka hasil itu saya tunjukkan ketika di SMA. Mungkin teman-teman yang nonton ini ada teman-teman SMA pasti ingat gitu bahwa di kelas 2, kelas 1 saya udah ngomong bahasa Inggris dengan guru kan. Kelas 1 udah ngomong bahasa Inggris dengan guru. Itu ada satu teman gini, lucu cerita Kang. Dia kan anak boarding school. Teman saya ini. Which is he speak Arabic and English gitu ya. Wow. 2 bahasa. Double degree. Double language. Iya. Double language. Dia polyglot orangnya. Saya bilang no gitu. Kalau dia bisa ngomong 2 bahasa, bahaya tuh saya mikir ya. Dan tanda kutip ya. Bahaya ini. Prestasi juara kelas bisa diambil sama dia. Itu udah pasti kan. Iya.
perhatian guru bisa diambil sama dia, so nggak bisa saya biarkan gitu. Terus saya nggali potensi yang saya punya apa. Oh ya, akhirnya saya bahasa Inggris bisa loh gitu. Ya udah. Jadi semenjak itu saya ngomong bahasa Inggris sama guru. Guru apa? Guru bahasa Inggris? Guru bahasa Inggris. Oh, guru bahasa Inggris. Jadi saya buat janji, Bu, saya udah cukup, tapi saya minta waktu Ibu, bukan minta waktu. Oh, di luar mata pelajaran? Di luar mata pelajaran. Oke. Jadi saya bilang, setiap kali saya ketemu Ibu gitu, tolong jawab pertanyaan saya dalam bahasa Inggris. Wih, saya tantang Ibu tuh. Saya tantang Ibu tuh. Hebat banget. Saya tantang Ibu tuh. Ya beliau juga welcome ya. Welcome. Jadi tapi bagus emang beliau speaking English. Bagus. Okay. Walaupun sekarang sudah almarhum lah. Kita doakan Al-Fatihah untuk beliau. Itu jadi hal-hal seperti itu yang saya miliki dari dulu. Menarik. Saya ingin bahas lagi lebih dalam tentang kehidupan di Amerika dan juga gimana sih bisa sampai achieve di sana setelah pesan berikut ini. Masih di Setia Talks bersama saya Stephen Holly dan Bang Aula. Ini luar biasa, seorang lulusan dari Amerika, S2 di Amerika, mendapatkan beasiswa di Amerika, S1-nya juga di Unsyah Aceh. Ya. Aceh. Ini orang Aceh asli ya, Aceh Agam asli. nih. Ya. Saya senang banget kalau Banda Aceh tuh banyak banget peninggalan yang sampai tuh ke museum tsunami, terus juga ada yang sampai naik ke atas tuh ada perahu gitu kan, perahu yang dia terbawa gitu kan, bawa tsunami, benar-benar. Banyak banget kenangan-kenangan indah ya, dan the best lah, apalagi Masjid Baitur Rahman. Itu yang memang tempat Serambi yang sangat menyejukkan gitu. Serambi Serambi Mekah banget putih indah, Masya Allah ya. Nah sekarang saya mau ngomongin tentang perjalanan Anda bisa kuliah di Amerika. Gimana sih caranya? Apakah beasiswa apa sih yang dapat beasiswa apa? Saya nempuh pendidikan di Lehigh itu dengan beasiswa USAID prestasi. USAID prestasi. Itu memang bantuan dari Amerika langsung gitu. Kenapa enggak di Indonesia ada kayak LPDP ya? Karena saya mikir bahwa LPDP sudah terlalu mainstream ya. Oh, udah banyak orang. Sudah terlalu mainstream orang yang apply. Iya. Kemudian juga pasti nilai kompetitifnya juga ini ya lumayan tinggi. Betul. Walaupun memang USAID nggak kalah kompetitif. Wih, karena kan cuma 23 orang yang diambil dan itu bukan sembarang orang terpilih semuanya. Amin, mudah-mudahan. Iya. Karena seleksinya kalau aku sih mikirnya justru USAID lebih susah. Benar. LPDP itu sorry to say bener atau enggak tolong dikonfirm, dia unlimited. Iya. Artinya yang penting kamu layak, kamu dapat. Benar. Tapi kalau USAID kita punya standar. Iya. Dari mulai TOEFL dan yang lain gitu. Seberapa susah? Kalau dibilang beasiswa susah, pasti semua beasiswa punya standar masing-masing ya. Betul. Jadi kalau dibilang susah, ya itu tadi pasti semua susah. Tapi sebenarnya yang paling penting yang ingin saya tekankan ke teman-teman itu jangan pernah malu gitu. Jangan pernah malu. Jangan minder gitu. Karena kita apply aja dulu gitu. Tapi yang realistis juga ya. Iya realistis juga. Artinya persiapan juga harus pasti misalkan kayak TOEFL itu teman-teman sudah bukan lagi jadi barang ini, udah barang aneh. TOEFL kemudian syarat-syarat beasiswa itu apa saja disiapkan nggak disiapkan instantly gitu ya. Oke. Misalnya sebulan ini baru no. Anda nyiapin dari kapan? I mean like since I was in senior high school kan kita nyiapinnya. Wow. I mean like achievement itu kan kita lakukan kan. Disiapkan. Tuh. Jadi nggak ada yang instan sukses tuh ya? No. Jadi dari rapot yang bagus, terus juga ikut kompetisi apa, itu dikumpulin semuanya. Walaupun memang ketika di CV kan kita nggak nulis memang achievement ketika SMA dulu juara ini enggak ya. Betul. Tapi I mean like spirit itu yang akan kita punya ketika kita berhadapan di sesi wawancara. Iya. Jadi ada cerita, ada story. Exactly. Jadi kita nggak hanya bercerita bahwa saya ingin sekolah di sini. Begini. So what make you unique gitu? Yeah. Dan kamu mau jawab apa? Jadi jika kita sudah prepare itu scene lama, kan punya banyak cerita, punya value, kita punya value itu yang bisa kita jual dan tanda kutip. Itu tes wawancara ada juga? Wawancara basis. Ketika pewawancara nanyanya kayak gini, why I must choose you to be a member of a scholarship misalnya, benar. Atau scholar misalnya, apa yang Anda jawab? Saya akan jawab bahwa ini versi saya jawab. Iya.
I do believe that, misalnya, ya, Ayo pakai bahasa Inggris nggak apa-apa, jangan setengah-setengah, Pak. Nanti nggak apa-apa di situ mereka ini aja. Ini ya, lebih keluar gitu loh. Iya, biar editor ada kerjaan dikit. Biar editor ada kerjaan dikit lah. Gitu. Nggak tahu bakal ditulis atau nggak. Apa gimana? Benar, saya akan jawab bahwa I do believe that I'm not the perfect one for this scholarship, but the thing that you need to consider about I do have some values that really associate or really connected with the program. Let's say I'm a collaborative person. I mean, like, so I do have some experience and achievement that I can show to the world who we are as Indonesian gitu ya. Kemudian most importantly gitu, saya akan jawab bahwa I could be the representative of the program. I mean, like, karena most probably semua beasiswa pasti menginginkan beasiswa itu kan dijual dan tanda kutip ya. Be the ambassador. So I mean, hal-hal seperti itu yang harus di-share. Walaupun memang nanti kan kita akan jabarkan in what way-nya. Let's say I'm a collaborative person. So apa bukti bahwa kamu benar sesuai dengan tagline kamu sampaikan? Kita cerita atau pengalaman ataupun experience selama ini. So I've been working with several people from Ireland contohnya, Australia. So in international, I mean working with international people, that's not what did I say? That's difficult. That's not difficult and that's not the new thing for me. So I'm really familiar with that. Kemudian kalau ditanya bahasa, absolutely. This is scholarship. So I mean communication is one of the things yang memang harus kita punya gitu ya. Jadi by telling the experience yang sudah kita punya, kan orang bisa menilai bahwa anak ini sudah sejauh mana kemampuan komunikasi dia, kemampuan. Anda bisa dapetin teman-teman yang Irlandia dan yang itu dari mana? Menarik itu pertanyaannya. Iya kan, maksudnya ini anak masih segini kok udah punya teman-teman di luar negeri, kan itu jadi kekuatan Anda. Pasti. Itu kan jadi kalau selling pointnya justru di situ gitu yang membuat ya kayaknya I choose you lah gitu ya, karena kamu tuh emang udah biasa dengan adaptif, dengan kolaboratif orang yang berbeda gitu kan, dengan orang-orang yang punya latar belakang yang berbeda, dan itu kan di luar negeri udah sangat biasa kayak gitu. Kalau di Indonesia kan biasanya monoton atau ya cuman homogen gitu. Kalau di sana kan banyak banget gitu. Dapat teman-teman luar negeri itu karena aktivitas ya pertama. Apa aktivitas? Let's say ketika dulu volunteer. Jadi pernah ke luar negeri juga sebelumnya? No. Di Indonesia gitu. Volunteer di sini kan punya orang-orang yang hadir dari luar negeri. Nah itu saya keep. Kalau punya teman let's say dari Jepang. Jadi saya keep. Terus di maintain. Iya, komunikasi. Karena saya percaya bahwa koneksi itu tidak berjaya sekarang, tidak kita butuhkan sekarang ya. I mean like kalau dicari untuk menguntungkan kan nggak menguntungkan sekarang. Betul. Yang namanya silaturahmi kan pasti akan selalu menguntungkan dan tanda kutip ya. We never know. Berkah. Amin insyaallah. Jadi itu. Benar. Itu yang luar biasa ya. Akhirnya apa sih kalau tesnya apa aja sih di USAID itu biar teman-teman tahu gitu. Benar. Kalau di USAID biasa dokumen. Pasti. Apa aja dokumen yang harus disiapin? TOEFL harus berapa minimal? Dulu berapa ya USAID? Saya nggak ingat deh. Nanti 600 masuk? 550? Kalau beasiswa negeri gini aja deh. Kalau beasiswa ke luar negeri, teman-teman punya TOEFL minimal 550 deh, biar lebih mudah. 550. Maaf Pak, kalau baru 500 jangan ikut atau coba dulu. Belajar lagi yuk. Belajar lagi dulu. Yuk belajar lagi gitu. IELTS enggak? Boleh IELTS, boleh TOEFL yang dulu paper pakai test. TOEFL Saya pakai TOEFL. Pakai TOEFL. TOEFL yang harus berbayar mahal itu kan? Enggak, saya pakai TOEFL yang bayar 500.000 itu. Bukan yang jutaan itu? Belum sampai TOEFL. Nah, uniknya di USAID, kita bahas itu sedikit ya. Kita disediakan tes lagi difasilitasi. Free. Untuk TOEFL yang bayar mahal itu. Yang penting itu dulu lampirkan yang udah kita dapat misalnya 550, setelah itu baru dites lagi. Kalau gagal? Bisa coba lagi? Mereka akan kan punya limit ya. Punya standar. Punya limit, let's say 2 kali difasilitasi, kalau belum capai ya. Nanti coba aja lagi yang lain. Iya, coba lagi. Karena itu untuk kebutuhan kampus sebenarnya. Iya. Difasilitasi untuk ke sana. Kan kampus punya standar lagi ya. Betul. Jadi itu. Setelah personal statement, recommendation letter. Personal statement, apa itu personal statement? Biar teman-teman tahu. Surat motivasi. Nah, itu personal statement. Jadi
motivation letter. Motivation letter. Nah, lebih tepatnya. Ya tadi ngomongin tentang aku tuh ini, aku tuh dari keluarga yang tak mampu tapi aku punya. Nah, gitu ya. Jadi ada spirit yang ya lu tuh emang layak banget untuk didapetin. Itu yang pertama, personal statement. Yang kedua, personal statement, CV ya. CV itu harus ya lengkap ya. Pakai bahasa Inggris loh. Ya, pastilah English version lah, masa Jawa version kan enggak juga ya. Terus yang ketiga, rekomendasi letter. Recommendation letter dari supervisor, tempat kerja, mau dari dosen pembimbing. So at least I mean the one who know you well gitu ya. Berapa orang bisa? Biasanya 3 orang. 3 orang. Oh, harus disiapin tuh. 3 orang. Yeah. Tergantung beasiswa kan punya. Betul. Versi masing-masing. Kebetulan USEC kemarin 3 orang. IPK pasti ya. Karena ya namanya belajar pasti kan harus dilihat sebelumnya akademik kamu seperti apa. Betul. Ya. Dan kan ini dari pendidikan fisika ke instructional itu ada nyambung nggak sih? Maksudnya lo nggak bisa harusnya ke fisika juga nggak gitu? Enggak. Karena kebetulan ketika saya sampaikan di personal statement itu behind the scene-nya lah ya. Kenapa saya pengen push master degree di instructional technology? Apa yang terjadi dengan pendidikan kita di Indonesia selama ini? Pendidikan fisika seperti apa? Pendidikan di pesantren seperti apa? Lebih global, pendidikan lebih global di Indonesia. Jadi saya sampaikan itu gitu bahwa lebih makro ya. Bahwa butuh jurusan ini. Dan sekarang kan buktinya, mohon maaf Kang, pandemi. Mau tidak mau kita sudah dihadapkan dengan online learning kan? Betul. Dan banyak yang belum siap. Guru-guru kita mohon maaf gitu. Betul. Ngebuat video pembelajaran. Ya, saya sebagai orang instructional designer gitu sedih ngeliatnya bahwa saya percaya, alhamdulillah gitu Allah memberikan saya izin push pendidikan di sini gitu. Ya. Dan sekarang kita orang pendidikan ya. Iya. Kita harus berkolaborasi nih untuk membangkitkan pendidikan Indonesia. Allah, amin. Dukung kami. Apa nih? 2020. Enggak. Jadi bener sih, aku setuju banget gitu. Artinya nggak ada jurusan yang nggak bagus, semuanya bagus. Tapi asalkan itu kita udah punya motivation yang benar-benar kuat gitu ya. Kenapa aku kayak gini? Big why-nya itu penting ya. Dan akhirnya ketika dipilih itu langsung lulus. Proses ya setelah wawancara kan tadi udah ngumpulin berkas. Wawancara berapa orang sih? Online atau offline? Saya offline kebetulan. Offline. Jadi wawancara Jakarta itu dihadapin berapa orang? 1, 2, 3, 4. Wow. Jadi kebayang dong yang duduknya gini kan. Sama aku juga waktu itu gitu. Bule di samping. Yes. Terus di samping ini psikolog. Psikolog biasanya betul. Depan ada 2 orang dari beasiswanya program betul. Ya. Dan ya udah dicecar gitu kayak di sidang ya Pak. Wajib gitu. Berapa menit waktu itu? 30 atau 40-an. Menitan ya. Segitu. FGD ada juga FGD. Forum group discussion. Langsung aja wawancara aja. Nah, Anda pede banget waktu itu? Oh iya, wajib. Oke. Wajib. Itu mungkin kelebihan saya. Jadi tolong nanti LPDP kalau mau ngasih beasiswa S3 lagi. Tuh, dengerin. Kalau masalah PD insya Allah saya PD Pak. Iya, PD itu number one. Iya, karena hasilnya saya sama. Nah, bedanya kalau saya tuh nggak terlalu obsesif. saya pernah bener serius. Ini jadi cucok ya. Jadi waktu aku tuh kasihkan ke teman aku, gue kalah nih dapat beasiswa ke New Zealand. Kamu aja. Terus dia lolos. Terus dia bilang gini. Terus Furqan tuh kamu tuh orangnya pede. Tapi kamu kurang serius untuk mencapai sesuatu. Saya bilang iya. Oke, saya bilang iya nggak apa-apa gitu. Aku emang kayak gitu. Tapi aku bersyukur karena setiap orang kan akhirnya punya jalan hidupnya masing-masing gitu ya. Tapi saya minimal aku pernah mencoba. Nah, aku pede sampai saya di depan ini. Nah, di situnya yang gue beda gitu. Aku persiapannya yang kurang. Nah, tapi beda sama Bang Aula ini. Dia udah biasa dari senior high school, udah biasa ngomong bahasa Inggris. Artinya nggak ada sukses yang instan ya. Sejauh yang saya dapat, yang saya dapat, saya belum pernah ngeliat orang yang sukses. Wah, pengen sukses besok langsung jadi enggak. Ya. Butuh proses. Butuh perjuangan. Nah, yang orang-orang lihat kan itu, wah dia sudah hebat ini. Tapi kan orang nggak pernah tahu bahwa kita tidur malam jam berapa. Betul. Kita harus nangis ketika nulis personal statement. Kita harus nangis karena mengejar recommendation letter kan. Kan orang nggak pernah lihat itu. Ini jadi pas ini langsung lolos atau percobaan keberapa ini?
Kalau yang S2 ini percobaan ketiga. Oh, pertama gagal. Pertama gagal. You said juga Bukan. sama. Sorry, yang ke gimana? Taiwan. Oke, Taiwan dulu. Taiwan dulu. Oke. Kemudian saya apply yang ke Australia. Taiwan gagal. Gagal. Karena Jurusan Taiwan apa? Sama? jurusan sama. Di Taiwan itu programnya jurusannya Educational Technology. Oke. Gagal. Terus yang ke Australia saya ngambil jurusan Communication Media or Media Online. Pokoknya media. Saya kurang ingat pastinya. Kemudian baru coba yang USAID. Gagal. Itu juga gagal. USAID terima. Bukan yang kedua yang Australia gagal. Tuh artinya 2 kali gagal tuh ya udah nggak apa-apa gitu ya. Coba aja. Enggak 2 sih sebenarnya. Jadi in total gitu sahabat setia ya. Setia ya. Saya terima beasiswa USAID ini program yang ke 54. So instantly since I was in junior high school, junior high school and then senior high school, I was trying my best to apply international program, but unfortunately gitu, that's not easy. So always get not rejected, but then Keren. Allah ngasih ini loh 54 international failure. programs. Dan akhirnya lolos. So I'm really proud of myself when being able to pursue degree Keren. in United States gitu ya. Iya, wajar. Karena Anda artinya gini, saya selalu bilang banyak gagal nanti tinggal sukses gitu. Benar. Dan Amin insyaallah. banyak orang yang dia takut sama gagalnya gitu loh. Padahal Anda menikmati kegagalan-kegagalan itu menjadi proses. Iya, dan kita belajar sesuatu dari sana. Belajar sesuatu, mengevaluasi apa kekurangan Exactly, kita. benar. Misalkan kayak saya gagal program yang kayak Erasmus Mundus itu. Iya. Saya akan tanya, apa sih yang kurang di CV saya? Tolong dilihat dong gitu. Motivation saya udah bagus belum? Pas saya wawancara saya udah bagus belum gitu. So karena kalau kamu nggak pernah gagal, ya kamu nggak akan bisa belajar sesuatu. Mantap, Dan orang yang mantap. sukses itu kan orang-orang selalu belajar ya, punya keinginan belajar tinggi ya. Setuju. So kalau bahasa Kang Furqan, keren. mudah-mudahan saya nggak salah gitu. Kalau kata Kang Furqan dulu apa? Habiskan masa gagalmu. Habiskan jatah gagal. Habiskan jatah gagalmu di usia muda, Yep. betul. And I did that. Aku ingin langsung ke rapid test. Yes. Aduh, Udah 45 corona ini menit, bukan Pak. ya? Enggak, Harus ya? bukan swab, bukan. Bukan swab. Anda diminta untuk memilih Sambil minum boleh ya? siap. Satu di antara 2 pilihan. Dan nggak perlu dipikirin, langsung aja refleks dari spontan dari belief systemnya Aula. Siap. Ada beberapa pertanyaan. Siap, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pakai ya ini sebenarnya aku beli cuma untuk gaya-gayaan aja. Tapi ini anggap aja jadi jam pasir. Kita mulai. Siap? Pertanyaan kita mulai. Orang tua atau kakak? Orang tua. S3 atau kerja? S3. Jadi ilmuwan atau dosen? Dosen. Dosen atau pengusaha? Dosen. Dosen atau peneliti? Peneliti. Oke. Dapat Nobel atau punya karya yang bermanfaat? Punya karya bermanfaat. Dapat beasiswa? Wajib. Belum. Dapat beasiswa atau dapat uang 1 miliar? Dapat beasiswa. Iya. 1 miliar. Kalau beasiswa itu let's say saya aja kemarin ketika S2 dapatnya 1 miliar lebih. Jadi kalau dikasih uang Di 1 totalnya miliar, ya kurang 1 miliar tuh. 1 miliar nggak apa-apa, Nggak ada ada apa-apanya. Wow. So Udah mau habis. Lanjut pertanyaan selanjutnya. Ya. Jadi seorang negarawan atau seorang ilmuwan? Ilmuwan. Jadi menteri pendidikan atau jadi menteri ristek dan teknologi? Menteri pendidikan. Jadi menteri pendidikan atau jadi duta besar? Duta besar. Oke. Jadi duta besar atau jadi menteri? Duta besar. Oke.
Duta besar di Amerika atau duta besar di Eropa? Amerika. Oh, Amerika. Oh, dia kejarannya udah aku tahu sekarang nih gitu. Ada emang senang jadi ingin mau ada target cita-cita untuk jadi duta besar di Amerika. Iya, amin insyaallah. Why? Karena mau tidak mau Amerika itu akan, ya ini tolong teman-teman yang mungkin orang yang nonton video ini yang memang fokus penelitian ke Amerika, tolong dikoreksi kalau memang salah. But I do believe that Amerika tetap akan menjadi negara superpower sampai dengan 50 tahun ke depan. Dan itu walaupun sekarang mungkin ada negara yang sedang mencoba mengejar itu, Amerika nggak akan pernah ngelepas bahwa mereka negara superpower. Dan untuk pendidikan kan coba sekarang kita lihat time Astagfirullahaladzim, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Apa? Yang ini yang list pendidikan. Oh, PISA. No. Time time higher education atau ini ya US, bukan US, world ranking. Oh ya, yeah. World ranking of university. Ya, yeah. And 2020 kan 2/3 Amerika punya kan. Jadi itu menjadi artinya top number one-nya university di dunia ya Amerika. Amerika masih. Jadi itu. Dan kenapa? Jadi barometer pendidikan. Benar. Juga. Walaupun negara lain juga punya. Betul. Tapi dia super power. Tapi dia yang terbaik. Benar. Gitu. Jadi ketika Anda masuk sana itu menjadi satu yang luar biasa. Saya mau ngomongin tentang culture sekarang di Amerika ya. Sekarang udah masuk ke culture ini 15 menit terakhir. Gimana sih waktu di sana, ada culture shock nggak sih? Culture shock pasti ada. Walaupun memang tidak butuh waktu lama ya bagi saya untuk beradaptasi karena ya let us say before gitu, saya sangat mudah untuk beradaptasi dimanapun saya berada. So when I was there, I already doing some kind of research gitu ya, tentang budaya di Amerika seperti apa, dan USAID juga mewadahi itu kan. Mereka mengenalkan budaya Amerika, academic culture yang seperti apa, social culture yang seperti apa. Apa yang hebat? Apanya yang hebat? Dari Amerika? Yang bisa kita pelajari. Hikmah ketika Anda udah bertahun-tahun di sana, dan kayaknya itu yang harus kita perbaiki deh, mentality apa atau budaya apa yang positif yang bisa kita amalkan di sini. Sebenarnya Indonesia hebat. Siap. Indonesia ini biasanya udah ngomong gini udah nggak enak nih. Sebenarnya tapi biasanya ada tapinya. Indonesia hebat dengan gayanya masing-masing ya. Iya, Amerika juga hebat dengan gaya masing-masing. Setuju. Jadi ketika ditanya apa yang hebat di Amerika, tergantung kitanya mau lihat apa. Tapi one things gitu yang saya sangat proud dengan Amerika, dan juga tentunya saya juga proud dengan Indonesia adalah keterbukaan. I mean like freedom of speech-nya tuh benar-benar kerasa. Freedom of speech not only berani mengungkapkan gagasan. Itu pertama. Kemudian juga being yourself itu ya. Itu percaya sangat diri mudah banget ya untuk menjadi diri sendiri. Ya. Karena itu kan modal utama ya. Maksudnya kalau kita sudah ditahan-tahan, kapan juga saya bisa berekspresi, bisa berinovatif gitu. Itu yang ada di Amerika. Dan kalau bilang toleransi, tentu Indonesia jauh lebih toleransi ya. I mean like kita punya 5 agama dan kita bisa hidup rukun. Di sana banyak juga agama pastilah. Jadi saya nggak ngambil poin itu, tapi kebebasan berekspresi itu yang paling penting. Sedangkan di sini kan kita begitu mudah menjudge orang lain. Kang Furqan mohon maaf nih. Kang Furqan kok ini sih, kok ini gitu. Kalau di sana ya ya udah gitu. Kamu mau kurus, kamu mau nggak judging orang ya, nggak menjudge ya. Karena di sana saya melihat bahwa orang selalu melihat positive things dari setiap orang itu apa. Kalau while in some other countries, I mean I didn't mention the name of the country, kita kan selalu fokus ke kesalahan yang orang lakukan, atau ke perbedaan. Perbedaan, kesalahan, akhirnya menghujat terus. Iya benar. Akhirnya kan nggak tercipta harmoni. Betul. Sedangkan di sana kita melakukan kesalahan memang. Kompetisi tinggi. Berat tuh. Stressing tinggi dong. Tinggi, luar biasa tinggi. Artinya kalau lu nggak survive dalam hidup, nggak compete, kamu bisa loser. Selamat malam. Tapi uniknya itu dia Kang. Di sana ketika kita nggak bisa, support system tuh penuh. Let's say di kampus ya, prof gitu. I'm not really sure I can do this or I can follow semuanya. Di mananya gitu. Dan mereka menyediakan waktu dibantu. While in some other countries lagi-lagi kita susah melihat orang susah kan. Tapi kalau di sana kita seneng. Susah melihat orang susah. Iya. No. Sorry.
susah melihat orang senang melihat orang susah. Exactly. Itu kalau di sama the countries gitu ya. Tapi kalau di sana justru senang lihat orang sukses, senang lihat orang bisa mudah. Susah gitu ya. melihat orang susah di sana, dan senang melihat orang senang. Betul. So itu, sangat bahagia itu. Karena saya pernah ada satu kelas artificial intelligence and machine learning. Itu memang computer artificial, science. Iya. Artificial intelligence and machine learning. Itu kan pure computer science ya. Dan di 2 pertemuan pertama saya langsung menghadap profesor. Prof, I'm not really sure I can do this, saya bilang. I don't have computer background and kind of things, so saya benar-benar nggak bisa, saya bilang. Dan dia langsung ucapin apa dia ucapin, sahabat setia. Thank you Allah for telling me this. Dia ngucapin thank you, bukan dia bilang silakan keluar, nggak. Thank you for telling me this. So I know how to design this class. I know how to make you survive in this class. Dan itu saya sampaikan di kelas dan semua menyatakan Allah no, you can do that. Wush. So kalau kita gitu, lu bodoh lu, norak banget dasar orang ini gitu ya. Tapi kalau di sana cuy, no gitu. We can do this. We can do this. We will have each other gitu. Itu di sana. Makanya ketika selesai kelas, presentasi final project saya sampaikan bahwa jadi PD kita naik dong ya. Absolutely. Walaupun memang kan harus realistis juga ya. Iya. Itu udah pasti. Pasti. Tapi artinya kalau kita nggak bisa tuh bukan dibully di sana, tapi justru diangkat supaya bisa. Menarik. Itu yang paling memorable ya. Iya, memorable dari Amerika. Itu sisi positif, negatif. Ya harusnya harus ada dong. Sih, harus benar, ada dong. mikir. Artinya gini, banyak orang yang pulang dari sana ternyata, aduh jadi nggak bener gini, misalnya. Gimana sih biar ya misalnya iman kita gitu ya, karena wah lu semuanya ceweknya seksi-seksi, di sana udah biasa dengan pergaulan bebas, di sana juga udah biasa ada minuman misalnya. Memang di mana-mana di negara maju itu udah biasa gitu. Tapi itu beda banget sama kultur kita. Gimana kita bisa memposisikan diri kita tetap bergaul sama mereka tapi tidak ikut-ikutan sama mereka. Ini yang berat menurut saya. Sangat berat. Makanya saya selalu target di awal bahwa you can go anywhere gitu. Tapi pondasi who you are, kalian harus tahu diri. I mean like, kamu harus tahu who you are dulu. Once you know who you are, kalian keserah mau kemana aja. Kalian harus punya prinsip, harus punya pegangan hidup. Itu yang harus punya. Dan alhamdulillah maksudnya Allah izinkan dulu ketika di Aceh saya di pesantren gitu ya. Oke. Waktu apa? Kuliah? Atau dari waktu SD sampai kuliah saya pesantren, which is ya alhamdulillah lah punya value itu. Punya value. Dan sebelum berangkat juga saya kalau jumpa orang saya cuma bilang gitu, saya mohon doanya gitu. Saya mohon doanya saya bisa menjaga aula yang aula. I mean like because saya nggak bilang sih, tapi jangan sampai terkontaminasi yang negatifnya ya. I mean like being liberal or kind of that thing gitu. Saya minta tolong, saya mohon didoakan bisa menjadi aula yang aula gitu. Apapun saya lakukan di Aceh, saya bisa pertahankan ketika saya di Amerika. Walaupun mungkin dari segi sholat berjamaah yang itu udah pasti nggak bisa. Betul. Mendengar azan udah pasti nggak bisa. Tapi yang lain-lain bisa makanya selalu bilang, saya mohon doanya. Gitu. Dan Anda bisa lakukan itu di sana? Alhamdulillah. Berkah doa itu. Caranya gimana sih? Ada komunitas yang bisa kita ikutin bareng-bareng? Atau ya udah sendiri aja gitu? Atau ada guru yang... Kalau komunitas pasti ada di apa namanya di Amerika itu ada boleh nggak disebutin organisasi ya itulah, sih. Ya, gitu organisasi itu yang positif ya. Positif. Itu memang skala US kan. Kemudian ada kalau di kampus kan ada namanya Muslim Associations. Ikutin walaupun kayak gitu. Ya saya ikut. Maksudnya saya mikirnya gini, semua klub atau organisasi itu ada value yang bisa saya pelajari. Saya selalu join klub apapun gitu. Cuma itu tadi memang lebih ke pondasi sih Kang. Lebih ke pondasi itu harus pondasi itu yang penting ya, karena itu yang akan membuat kita tenang dimanapun orang tua kita juga melepas kita tenang ya. Malah saya shock satu hal, wallahualam gitu, dia akan nonton video ini atau enggak? Nggak apa-apa, never mind. Mudah-mudahan dia nonton. Salah satu CEO, beliau ngucapin ke saya heran dengan kamu. Kamu pulang dari Amerika bukan menjadi orang Amerika,
tapi tetap menjadi aula yang aula. What do you mean gitu kata saya. Iya, pas azan langsung sholat. Misalnya hal seperti itu gitu. Bagi saya itu memang udah kewajiban gitu ya kan. Iya. Kau udah kewajiban kita. I mean like doesn't ya. Enggak, karena gini, aku ngeriset tapi sorry kalau aku jadi judging ya. Aku banyak ngelihat sorry to say justru emang orang ketika keluar dan dia datang lagi dia udah dicuci otak. Brainwash banget. Benar. Brainwash banget. Jangan ngomongin iman lah. Ngomongin jadi sesuatu yang lebih dari itu lebih udah parah banget gitu. Dan itu banyak. Sehingga bahkan dari mulai instructionalnya ya, dari mulai dia design the life gitu ya, follow the path itu aja udah mulai berubah gitu. Dan saya banyak banget ngelihat itu dan memang saya ngelihat aula yang aula nih. Amin. Luar biasa. Mudah-mudahan istiqomah terus ya. Amin. Kita butuh ilmuwan, kita butuh yang nanti akan mengisi kekosongan di kedutaan. Amin. Orang-orang yang punya prinsip seperti aula. Someday mungkin 10 years later we never know. Someday if I will be the president. Maksudnya presiden direktur atau presiden apa kan kita nggak tahu ya kan. Anda jadi duta besarnya saya nggak tahu kan. Jadi artinya kita butuh orang-orang yang punya prinsip seperti Bang Aula yang luar biasa ini. Big applause buat Bang Aula nih. Bang Aula tolong tutup dengan quotes Anda, semangatin buat teman-teman bersahabat setia ya silakan. Bukan mungkin lagi sih, but probably I do believe that semua kalian mungkin sudah pernah dengar quote ini. Yang pertama, it's okay to be not okay. So it's okay to be not okay. Yang kedua, it's not about perfect, it's about effort. Itu teman-teman. And the last but not the least, selalu percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita di kondisi apapun. Either kamu sedang bahagia, either kamu sedang susah. Selalu percaya Allah selalu menunggu rintihan-rintihan suara kita. Jadi selalu curhat dengan Allah kapanpun dan dimanapun, dan selalu berharap bahwa apapun yang kalian inginkan insya Allah akan Allah wujudkan. Either itu di dunia maupun itu di akhirat. Wow, big applause buat Mr. Aula. Mudah-mudahan S3-nya dilancarkan ya. Dan saya ingin kasih hadiah buat teman-teman semua ya. Ini yang tengah ya kita lihat. Siap. 3 buku ini, ada buku Jangan Jatuh Cinta, Marriage Undercover, dan Sakura yang Terpilih. Spesial buat teman-teman. Caranya jangan lupa follow dulu Instagramnya. Instagram saya @fa_aula. Oke, apa? FA _aula. Nah itu nanti dilihatin di situ ya, dibantu di situ. Terus jangan lupa juga kalau YouTube ada YouTube apa? Aula Andika FA juga. Ya, Aula Andika FA nanti dibantu di sana juga. Dan jangan lupa Anda juga follow Instagram saya @setiafurqonholid, dan Anda silahkan ambil aha momennya yang mana dari percakapan kita 1 jam ini, kira-kira mana yang wah ini gue banget, ini bagus banget, di highlight, Anda tulis di komen, nanti yang terbaik kita akan kasih satu orang. Jadi ada 3 pemenang spesial untuk ini, karena kita selalu namanya share happiness. Jangan cuma give inspiration tapi share happiness. Absolutely. Ya giveaway. Apalagi anak-anak generasi X ya, Alpha itu senang banget sama giveaway. Dan saya juga senang, milenial senang banget. Oke, ada satu kata penutup dari saya, sahabat sekalian. Sukses tak selalu harus untuk orang yang kaya, tapi sukses untuk Anda yang benar-benar sungguh-sungguh untuk memperjuangkannya. Saya Setia Furqonholid dan Aula Andika Fikrullah Al-Balad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo buat teman-teman semua yang udah menonton tayangannya ini dan mendapatkan manfaat juga inspirasi. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe ya. Insya Allah membuat kita semakin semangat untuk bisa memberi inspirasi lagi.